Ini cara konsumsi protein biar kulitmu glowing. Proteinnya apa? Berapa jumlahnya? Simak setelah yang satu ini. Oke, jadi sebelum masuk ke materinya, saya akan intro dulu, saya perkenalkan dulu yang ada di meja ini. Healthy Cook. Jadi Healthy Cook ini adalah provider makanan sehat yang berdomisili di Surabaya. Jadi ada cateringnya, juga ada cemilan-cemilan sehatnya juga. Spesialisasinya Healthy Cook ini adalah personalized healthy catering. Maksudnya gimana? Bukan healthy catering yang biasa, tapi juga bisa menyesuaikan dengan kebutuhan tiap orang perorangan. Sesuai goalnya, sesuai kondisi kesehatannya, yang disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu. Oke, sekarang kita akan masuk ke materinya. Halo semuanya, jumpa lagi bersama dengan saya Dr. Hans di channel SB30 Health episode Panas, Panduan Nutrisi Tanpa Sensor. Dan kali ini yang akan saya bahas adalah cara konsumsi protein supaya kulitmu glowing. Kenapa saya perlu bahas ini? Karena banyak orang sekarang ingin kulitnya glowing dengan konsumsi berbagai macam suplemen. Salah satunya mungkin yang paling sering Anda dengar adalah kolagen. Dan kolagen ini menariknya adalah salah satu protein yang terkandung dalam tubuh kita. Tapi apakah kita harus konsumsi suplemen-suplemen tertentu atau kita harus mungkin penuhin protein kita dari sumber makanan yang alami? Bagaimana? Kita akan bahas. Jadi, kita pertama akan masuk dulu mengenai protein itu sendiri. Karena banyak orang yang mungkin sudah dengar mengenai protein, tapi banyak orang juga yang masih bingung, protein itu apa aja sih dok? Kemudian protein itu apakah kita perlu mendapatkan dari sumber-sumber yang tertentu supaya hasilnya lebih maksimal? Karena protein itu kan banyak sekali jenisnya ya. Ada yang alami, ada yang suplemen, mungkin ada lagi yang dan lain-lain yang mungkin Anda selama ini sering dengar, sering dapat informasi dari luar. Nah, kita perlu tahu dulu basic struktur dari protein. Kemarin saya sudah bahas mengenai lemak, mengenai karbohidrat. Protein ini ada salah satu struktur yang membedakan dari antara karbohidrat dan lemak. Di mana sebetulnya karbohidrat, lemak, dan protein itu memiliki struktur selalu ada C-nya. C itu karbon. Yang kedua adalah hidrogen. Yang ketiga adalah oksigen. Nah, yang membedakan apa untuk protein ini? Ada salah satu struktur lagi, yaitu nitrogen. Nah, jadi untuk mendapatkan manfaat dari protein, kita perlu mendapatkan keseimbangan nitrogen di dalam tubuh kita. Nah, jadi protein itu sebetulnya ada yang bisa diproduksi oleh tubuh kita dan ada yang perlu kita dapatkan dari luar. Itu sebabnya ya protein itu ada beberapa jenis. Nah, di dalam tubuh kita protein itu akan dipecah menjadi struktur yang lebih sederhana. Jadi dari protein yang kita makan kemudian akan dipecah menjadi asam amino. Jadi kalau simpelnya dari strukturnya ini dari polipeptide ke peptide. Itu adalah bagaimana tubuh kita memecah dari struktur yang besar, terus kemudian akan dipecah menjadi struktur yang lebih kecil supaya bisa diserap dalam tubuh kita. Jenis asam amino sendiri itu ada 3. Jadi yang pertama adalah asam amino esensial. Mungkin yang sering dibahas 2 aja. Asam amino esensial, asam amino non-esensial. Tapi ada juga yang namanya asam amino kondisional. Jadi asam amino esensial ini apa dok? Asam amino esensial ini adalah asam amino yang tidak bisa diproduksi oleh tubuh kita sendiri. Jadi kita perlu dapatkan dari luar. Dari mana? Dari makanan, dari suplemen. Contohnya seperti lisin, ya, kemudian leusin, kemudian valin, itu juga asam amino esensial. Kemudian asam amino non-esensial, itu contohnya seperti apa? Contohnya seperti arginin, kemudian prolin, kemudian glutamic acid, ya, itu adalah asam amino yang non-esensial, yang kita bisa produksi dari tubuh kita sendiri, tubuh kita bisa membentuk. Kemudian juga ada asam amino kondisional. Asam amino kondisional ini diperlukan di saat-saat tertentu, dan kebanyakan isinya adalah dari asam amino non-esensial. Nah, jadi kalian bisa search sendiri, ya sekarang mudah sekali kan cari informasi. Jadi untuk detailnya apa saja jenisnya, kalian bisa search sendiri. Saya tidak bahas terlalu detail di sini. Nah, fungsi protein itu apa? Ini yang kita perlu tahu dulu, karena di sini adalah dalam arti bagaimana kita bisa memanfaatkan protein, bagaimana kita bisa memenuhi kebutuhan protein, kita perlu tahu fungsinya dulu. Fungsi protein itu ada cukup banyak jenisnya, macamnya.
Yang pertama adalah sebagai zat pembangun tubuh kita. Mungkin kita sudah sering dengar protein ini building block yang paling penting dalam tubuh kita. Contohnya, membentuk apa aja? Membentuk rambut, kuku, kulit, otot, tulang, jaringan ikat yang saya sebutkan tadi kolagen. Itu adalah salah satu fungsi dari protein dan masih banyak lagi. Yang kedua adalah hemoglobin. Ya, tahu hemoglobin apa? Salah satu pembentuk di sel darah merah kita yang mengangkut oksigen ke jaringan-jaringan yang membutuhkan. Itu juga terbentuk dari protein. Yang ketiga adalah albumin. Albumin ini salah satu unsur protein yang paling banyak di dalam tubuh kita untuk memberikan tekanan osmotik yang menjaga supaya air di dalam darah kita itu nggak keluar. Tanpa adanya albumin, air ini akan keluar dari pembuluh darah dan ini juga bahaya untuk kesehatan. Kemudian juga globulin, itu juga salah satu manfaat dari protein, salah satu fungsi dari protein. Kalau dengar kata globulin mungkin kalian ingat yang namanya imunoglobulin. Apa itu? Salah satu imunitas dalam tubuh kita. Ada IgA, ada IgA, dan lain-lain. Jadi ini berkaitan dengan imunitas tubuh kita, protein. Sangat-sangat penting. Kemudian apalagi? Untuk pembentuk hormon, pembentuk neurotransmitter, di mana hormon dan neurotransmitter itu sangat banyak dalam tubuh kita. Hormon ini beredar dalam aliran darah dan neurotransmitter ini dialirkan lewat syaraf, sistem syaraf kita. Dan juga enzim. Enzim juga banyak sekali jenisnya, diproduksi oleh pankreas kita dan organ-organ yang lain. Jadi ini adalah manfaat-manfaat fungsi-fungsi protein di dalam tubuh kita. Lalu berapa jumlah protein yang efektif kalau kita mau bikin kulit glowing? Nah, jadi kalau kita ngomongin soal kulit glowing, sebetulnya kita kan berbicara mengenai fungsi protein yang pertama tadi, di mana ini berfungsi sebagai building block atau zat pembangun. Dalam hal ini adalah kulit. Nah, jadi selama ini mungkin kalau kita lihat dari literatur-literatur, jurnal dan penelitian-penelitian yang updated, yang sudah terakhir, ini seperti memberikan jumlah protein itu kurang lebih sekitar 0,8 gram per kilogram berat badan. Jadi kalau kita pakai satuan kilogram, cara menghitungnya adalah 0,8 gram. Ini adalah minimalnya. Tentunya ini juga nanti akan bisa bervariasi kebutuhannya tergantung dari aktivitas, tergantung juga dari kondisi kesehatan. Nah, jadi kalau kita bicara mengenai 0,8 gram per kilogram berat badan, ini setara kalau kita bicara di komposisi makanan sehari-hari, itu antara 10 sampai 35% dari kebutuhan kalori harian. Itu adalah komposisi protein yang dianjurkan ya untuk orang umum, untuk orang yang sehat, untuk mendapatkan manfaat-manfaat dan fungsi-fungsi protein yang saya sebutkan tadi. Jadi jumlah proteinnya berapa? Untuk saya, lah tentunya ini kan kita harus tahu dulu berapa kebutuhan kita, karena kebutuhan tiap orang itu berbeda-beda. Untuk wanita, untuk pria, untuk orang dengan usia-usia yang masih produktif, kemudian orang semakin tua, kebutuhannya sebetulnya semakin tinggi. Karena apa? Mungkin biasanya penyerapannya itu juga semakin menurun. Jadi selama ini kalau orang bilang, oh protein kalau untuk anak-anak butuhnya lebih banyak dibandingkan orang dewasa, tergantung faktor kesehatannya juga, tergantung dari riwayat kesehatannya juga, karena ini semuanya saling mempengaruhi. Jadi kalau kita berbicara mengenai jumlah yang tepat, ini kita perlu konsultasikan dulu ke dokter, kita perlu konsultasikan dulu ke nutrisionis, supaya kita bisa tahu berapa yang kita butuhkan. Tapi sebelum kita menyentuh dari jumlahnya berapa, kita perlu tahu dulu bahwa kalau kita selama ini berbicara mengenai jumlah protein, itu sebetulnya yang kita bicarakan adalah jumlah net protein. Nah, ini yang jarang orang pahami. Karena apa? Banyak orang bicara mungkin, oh saya sudah makan ayam 100 gram. Sebetulnya dari ayam 100 gram itu, yang kita dapatkan proteinnya bukan 100 gram. Ya, tapi dari 100 gram ayam itu, misal dada ayam, kandungan proteinnya adalah sekitar 20-22 gram. Daging, itu juga kandungan proteinnya antara 22-24 gram di bagian tenderloinnya atau di bagian khas dalamnya. Jadi sebetulnya setiap jumlah protein itu memiliki kandungan protein yang berbeda-beda setiap jenis protein. Nah, jumlah protein sendiri itu juga tergantung dari apa? Dari penyerapannya. Jadi bagaimanapun kita makan sebanyak-banyaknya protein, kalau kita penyerapan kita kurang baik, itu juga sama aja kita nggak mendapatkan manfaat yang optimal, karena
bukan seberapa banyak yang kita makan, tapi seberapa banyak yang bisa kita serap. Itu. Jadi apa aja yang mempengaruhi penyerapan protein ini? Ada juga banyak faktornya. Di sini saya jelaskan secara singkat aja. Ada faktor dari resistensi insulin. Untuk orang-orang yang punya masalah resistensi insulin, mereka bisa menyerap protein asam amino itu lebih minim dibandingkan orang yang tidak punya masalah resistensi insulin. And by the way, resistensi insulin ini salah satu kondisi metabolik yang sangat banyak terjadi di masyarakat kita. Bahkan terjadinya sebelum masalah diabetes. Kemudian yang kedua adalah asam lambung. Nah, siapa di sini yang nggak punya masalah asam lambung? Saya kayaknya jarang sekali. Kebanyakan orang, apalagi orang Indonesia, punya masalah asam lambung. Ini masalah yang very common, sangat-sangat sering dialami oleh orang Indonesia. Bukan terlalu banyak asam lambung, justru ketika kita tidak punya kualitas asam lambung yang baik, ini kita tidak bisa mencerna protein dengan baik. Karena pertama, protein ini perlu untuk dipecah di dalam lambung kita. Pertama kali dipecah, yang paling besar pemecahannya di dalam lambung. Yang ketiga adalah enzim, ya, di mana enzim ini juga sangat kita butuhkan untuk memecah protein, diimbangi dengan asam lambung tadi, bersamaan dengan asam lambung. Kemudian juga mikrobioma di usus kita, itu juga mempengaruhi penyerapan protein. Dan yang terakhir juga kesehatan usus kita. Apakah usus kita mengalami peradangan, usus kita mengalami masalah-masalah tertentu, ini juga mempengaruhi penyerapan protein. Kemudian juga apalagi yang mempengaruhi selain penyerapan? Usia. Ya, nah ini juga berkaitan dengan banyak hal, dengan kondisi kesehatan, dengan kualitas asam lambung dan lain-lain. Kemudian level aktivitas, tadi sudah saya sampaikan di awal bahwa level aktivitas semakin orang aktif, ya, bukan yang mager, ini kebutuhan proteinnya tentunya lebih tinggi dibanding orang-orang yang sedentary, dibanding orang-orang yang tidak aktif. Ya, kemudian kesehatan liver ini juga sangat penting, ya, karena protein itu load-nya itu akan dibebankan ke liver di awalnya. Dan ketika kita makan protein yang berlebihan, ketika Anda berpikir bahwa makan sebanyak-banyaknya protein ini lebih baik, itu akan membuat liver Anda kerjanya berat. Nah, ini kalau diteruskan bisa punya masalah seperti fatty liver, itu yang paling sering. Kemudian kuantitas, ya tadi sudah saya sampaikan juga mengenai jumlah actual protein. Jadi kita makan 100 gram ikan itu kita nggak mendapat 100 gram protein. Kita mendapatkan mungkin antara 20 sampai 23 gram tergantung jenis ikannya, tergantung jenis bagian dagingnya juga, ya. Dan yang paling penting adalah kualitas protein. Jadi kualitas protein ini berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan utilization-nya. Bagaimana protein ini bisa kita manfaatkan, bisa kita transfer menjadi jaringan-jaringan tubuh kita. Seperti apa? Salah satunya ya kulit tadi, rambut, kuku, otot, tulang, jaringan ikat, dan lain-lain. Itu tergantung dari kualitas proteinnya juga, ya. Jadi struktur pembentuknya, asam aminonya yang seperti saya sebutkan tadi di awal. Jadi protein itu punya fungsi yang sebetulnya sangat esensial, ya. Berbeda dengan karbohidrat yang saya jelaskan sebelumnya. Ada yang namanya asam amino esensial, ada yang namanya asam lemak esensial, tapi untuk karbohidrat esensial kan belum ada, ya. Jadi, tapi bukan berarti protein ini ketika esensial kita perlu konsumsi sebanyak-banyaknya. Karena ketika kita konsumsi lebih banyak, itu tidak lebih baik. Apalagi kalau kita konsumsinya protein-protein yang kualitasnya kurang baik tadi. Karena ketika berlebihan, protein ini juga akan menjadi glukosa, di mana ini juga bisa meningkatkan insulin juga, dan sisanya juga akan dibuang juga. Nah, ini kalau kita punya waste yang sangat banyak, biasanya akan terdetek di salah satu pemeriksaan lab yang namanya BUN atau blood urea nitrogen ketika kita konsumsi protein yang berlebihan. Nah, jadi solusinya gimana untuk kita mendapatkan protein yang bisa bikin kulit glowing? Yang pertama adalah konsumsi sesuai dengan kebutuhan. Ini yang paling penting. Jadi tahu dulu kebutuhannya. Kalau kita nggak tahu kebutuhannya, ya udah dok, makan protein aja. Yang penting makan sebanyak-banyaknya. Nah, ini kan juga akan membebani kerja organ kita yang lain dan juga akan memberikan waste yang banyak juga. Gitu. Yang kedua adalah penyerapan yang optimal. Ingat tadi, penyerapan faktornya banyak, ya. Jadi jangan cuma berpikir dalam arti makan aja yang banyak, ya, nggak memikirkan penyerapannya gimana. Jadi untuk memiliki penyerapan yang baik, kita juga perlu memperhatikan organ pencernaan kita. Dan yang ketiga adalah kualitas, ya, kualitas yang baik, di mana protein ini kan jenisnya macam-macam. Ada protein hewani, protein nabati, dan berdasarkan penelitian
penyerapan atau kualitas yang lebih baik, protein utilization-nya itu adalah di protein hewani. Bukan berarti protein nabati jelek ya, tapi dalam arti kalau kita mungkin tidak punya pantangan tertentu, mungkin ketika dikombinasikan, ini akan lebih baik untuk memenuhi asam amino yang pembentuknya ini berbeda-beda antara hewani dan nabati. Kemudian yang paling penting adalah apa saja sih jenisnya. Jadi gimana cara mengaplikasikannya di dalam diet kita, di dalam pola makan kita sehari-hari. Jadi komposisinya gimana di diet. Kali ini saya akan lanjutkan di video berikutnya karena supaya tidak terlalu panjang dan Anda tidak terlalu bingung juga dengan penjelasan yang cukup kompleks ini. Jadi buat kalian yang mungkin ingin mengetahui bagaimana komposisinya dalam diet dan apa saja jenisnya, jenis-jenis protein, mungkin ayam, ikan, daging, yang mana yang baik, telur, atau mungkin suplementasi protein, kemudian mungkin protein nabati, saya akan jelaskan di video berikutnya. Buat kalian yang merasa video ini bermanfaat, boleh komen, boleh share juga, dan buat kalian yang ingin mendapatkan informasi seputar kesehatan yang sifatnya, yang konsepnya podcast, ngobrol, kalian juga bisa cek di 3H, di channel kita, Hidup Happy Healthy. Stay fit and stay healthy. See you.